Siap. Hormat. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik ya anak-anak, sebelum kita mulai dengan kegiatan belajar kita hari ini, seperti biasa kita awali dengan doa. Kita minta Tuhan untuk Tuhan berkati kita biar kegiatan belajar kita hari ini dapat berjalan baik dan materi yang nanti Pak sampaikan kalian bisa dapat pahami dengan baik. Karena itu sebelum kita mulai dengan kegiatan belajar, Pak minta salah satu untuk pimpin kita dalam doa pagi. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas doa yang telah dibawakan oleh Nona. Sebelum kita mulai, Pak, cek kehadiran dulu. Pak, cek kehadiran. Nanti Pak panggil satu-satu ya. Coba. Arwani. Ada Pak. Angela. Ada Pak. Pak, sebelum kita mulai, Pak bertanya dulu. Sudah siap untuk terima pelajaran hari ini? Siap. Semua sehat? Sehat. Tadi pagi makan tidak? Makan. Coba angkat tangan yang tadi pagi tidak makan. Ya, sampai dia perasain temannya lalu dia kasih tahu bilang dia makan, padahal tidak makan. Coba kasih tahu. Angkat tangan. Yang tidak makan tadi pagi, dia mau makan? Makan. Tapi hari ini pasti semua sudah siap diri untuk terima pelajaran hari ini, toh? Ya. Baik, terima kasih. Kalau begitu, hari ini kita akan belajar tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungan. Interaksi makhluk hidup dan lingkungan. Namun sebelum kita masuk pada materi inti untuk kita belajar hari ini, nanti Pak sampaikan apa yang harus kita ketahui hari ini. Jadi untuk kita mencapai pembelajaran yang Pak sudah siapkan untuk hari ini kita dalam pelajaran. Karena itu nanti Pak sampaikan tujuan pembelajaran seperti itu, seperti di tayangan. Pak langsung di kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu adalah menganalisis interaksi makhluk hidup dan lingkungan serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Yang kedua, menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Itu kompetensi dasarnya. Lalu indikatornya ada. Yang pertama, menjelaskan konsep lingkungan. Itu indikator. Yang kedua itu adalah menjelaskan komponen-komponen dalam lingkungan. Yang ketiga, menjelaskan pola-pola interaksi dalam ekosistem. Yang berikut, melakukan pengamatan di lingkungan sekitar untuk mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik. Ya. Lalu selanjutnya, tujuan pembelajaran yang kita ingin capai hari ini melalui pembelajaran ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep lingkungan. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan komponen-komponen dalam lingkungan. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan pola-pola interaksi dalam ekosistem. Yang berikut, peserta didik mampu melakukan pengamatan di lingkungan sekitar untuk mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik yang ada di lingkungan sekitar kita. Dengan pendekatan pembelajaran kita hari ini adalah pendekatan saintifik, dengan model pembelajaran adalah model pembelajaran problem based learning atau biasa disebut atau disingkat dengan PBL. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini yang ingin kita capai hari ini seperti itu. Ada 5 seperti itu. Yang berikut, ya. Sebelum kita mulai dengan materi, mari kita lihat tayangan yang ada di depan. Ini bukan video, tapi hanya sebatas tayangan. Ini sebagai pengarah untuk kita bisa mengetahui
pembelajaran hari ini. Ini hanya sebagai pengarah untuk kita bisa dapat mengetahui pembelajaran hari ini kita capai seperti apa. Untuk kita belajar hari ini. Di situ ada makhluk hidup dan lingkungan. Tidak ada makhluk hidup yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, termasuk manusia. Misalnya, agar dapat bertahan hidup, manusia perlu makan. Makanan manusia berasal dari tumbuhan dan hewan. Sementara itu hewan, peliharaan dan tumbuhan tidak dapat hidup dengan baik tanpa bantuan manusia. Jadi semua itu saling berinteraksi. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan itu mereka saling berinteraksi. Satu tidak bisa lepas satu. Manusia butuh hewan, begitu hewan juga butuh manusia. Tumbuh-tumbuhan juga, manusia butuh tumbuh-tumbuhan, begitu juga demikian. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh subur, maka perlu bantuan manusia untuk manusia bisa kasih pupuk apa segala macam. Jadi ada saling interaksi, saling diterkaitkan, ketergantungan antara satu dengan lain. Mari kita lihat, ada tayangan, ada gambar di sini. Coba kalian lihat, ini coba di dalam lingkungan ini ada makhluk hidup seperti ini. Namanya apa? Rusa. Ada rusa. Terus di sini ada apa? Burung elang. Di sana ada apa? Yang Pak Sender itu. Beruang. Ini apa? Katak. Ini apa? Yang ini. Ikan. Ini apa? Jamur. Kalau yang ini apa? Jamur. Ya? Jamur. Daun jamur. Yang ini yang Pak Sender ini. Kumbang. Oke, pintar sekali. Yang ini yang Pak Sender ini. Kura-kura. Sedangkan yang pulantan di dalam air itu apa? Bunga cerah. Kesemua itu disebut sebagai apa? Kesemua itu di situ kan ada terdiri dari makhluk hidup dan benda mati. Itu semua itu disebut sebagai apa? Oke, abiotik itu adalah makhluk hidup, biotik itu adalah makhluk hidup. Tapi ini kan ada dalam semua. Ini kan ada dalam semua kok. Di situ lihat ada air di dalam tadi kok, ternyata di dalam, terus ada ikan, ada sapung dan lain sebagainya. Itu disebut sebagai Ekosistem. seperti itu. Masa yang lain itu yang tidak lihat itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini kan kita sudah berbicara tentang interaksi makhluk hidup seperti itu. Jadi tertiga di atas. Ya, lingkungan. Semua makhluk hidup pasti butuh tempat untuk mereka bisa hidup. Semua makhluk hidup, baik itu kita manusia, baik itu yang namanya hewan, baik itu yang namanya tumbuh-tumbuhan, tentu butuh tempat untuk mereka bisa bertahan hidup. Butuh tempat untuk mereka bertahan hidup. Nah, lingkungan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk dia bisa hidup, tidak semua makhluk hidup bisa bertahan di satu lingkungan yang sama. Contoh, manusia tentu pasti dia butuh lingkungan darat, katakan seperti itu. Sedangkan kalau misalnya ikan, makhluk hidup, dia pasti butuh air. Ya, jadi semua makhluk hidup itu tidak bisa kita paksakan harus hidup pada semua tempat. Tidak semua harus hidup pada semua tempat. Masing-masing harus sesuai dengan dia punya ciri dan karakternya. Tumbuh-tumbuhan juga demikian. Tumbuh-tumbuhan ada yang hidup di darat, ada yang hidup di laut dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau kita manusia, apakah ada manusia yang hidup di dalam air? Tidak. Karena itu semua makhluk hidup itu tentu memiliki atau membutuhkan lingkungan yang pas atau cocok untuk dia bisa dapat hidup atau bisa dapat pertahankan kehidupannya seperti itu. Oke, sekarang coba kita amati video berikut. Amati. Karena sebentar ini setelah video yang kita putar ini, nanti kita akan bagi kalian dalam bentuk kelompok, lalu kalian akan mulai kerjakan LKPD yang Pak sudah siapkan. Terus nanti setelah itu nanti kita keluar dulu dia kita. Oke, sudah lihat video tadi? Saya yang video tadi? Sudah. Sekarang kamu tanya, apa yang dibahas dalam video tadi yang tadi? Sampah di mana? Laut.
Kalau misalnya sampah di laut, laut itu kan salah satu habitat atau tempat hidupnya ikan, artinya makhluk-makhluk hidup yang ada di laut. Sedangkan kalau sampah itu misalnya ada plastik, botol-botol, lalu kita masukkan di dalam air laut, lalu dia merusak rumah atau tempat atau habitat itu makhluk hidup ada di sana. Kira-kira itu makhluk hidup yang tidak mati atau hidup? Mati. Sama juga di darat. Sekarang sama juga kayak di darat. Kita lingkungan kita harus jaga supaya kita bisa manusia contoh. Ya, Pak, ini Pak contoh sederhana. Kenapa tiap pagi kita harus sapu rumah? Atau tiap sore atau lain sebagainya? Kenapa kita tidak biarkan sampai rumah itu kotor? Ya, supaya dibersih. Kalau dia bersih berarti kita sehat. Demikian juga yang tadi tayangan tadi. Kita harus jaga kebersihan habitat itu harus dijaga. Makhluk hidup itu dia punya yang tadi yang kita lihat video itu sebagai contoh, salah satu contoh bagaimana makhluk hidup ikan yang ada di laut. Kalau kita kasih rusak mereka punya tempat hidup, maka mereka akan mati. Jadi ekosistem yang ada di laut itu harus terjaga, harus dijaga dengan baik supaya makhluk hidup yang ada di sana bisa bertahan hidup. Ya, seperti. Oke, sekarang Pak bagi kalian dalam beberapa kelompok. Ada kita bagi per kelompok 4 orang. Lalu Pak bagi LKPD, lalu mulai kerjakan itu LKPD, diskusikan bersama. Ingat, di sini Pak melakukan penilaian, Pak penilai sikap. Jadi kalau yang dia Pak sudah bagi kelompok tapi dia hanya duduk santai-santai, mengantuk, terus begitu nanti Pak ada nilai lagi keterampilan. Keterampilan itu nanti siapa yang kreatif, siapa yang bisa berkomunikasi itu Pak nilai. Jadi semua yang nanti sebentar ini semua harus proaktif. Semua harus proaktif di dalam, bukan hanya 1-2 orang yang proaktif, tapi semua harus. Jadi Pak bagi dalam berapa kelompok, per kelompok itu 4 orang. Jadi tinggal contoh ini kelompok 1. Ayo, ini kelompok 1, ini kelompok 2, nanti Pak bagi yang satu ini mulai kita kerja. Ini kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, lalu kelompok 6. Oke. Sudah? Oh ya. Pagi. Ini kan kelompok 1. Ayo, bantu betul kelompok. Cepat. Semua sudah? Sudah. Bagus sekali. Kita cepat dulu sebelum kita selesai. Mantap. Oke. Sekarang kita mulai presentasi hasil. Nanti utusan dari setiap kelompok yang maju di depan, lalu dia mempresentasikan hasil diskusi mereka. Lalu nanti kelompok yang lain boleh bertanya, boleh mungkin memberikan masukan, mungkin dia kurang dari ini, mungkin bisa memberikan masukan, atau mungkin yang dia tidak tahu, dia bisa bertanya kepada kelompok yang telah mempresentasikan tadi. Bisa? Bisa. Oke, baik. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Ketua kelompok 1. Ayo kita kasih aplaus. Harus semangat. Oke. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami.
satu, objek yang ditemui. Pohon pisang termasuk dalam komponen biotik. Belalang termasuk dalam komponen biotik. Pohon asam termasuk dalam komponen biotik. Kupu-kupu termasuk dalam komponen biotik. Air termasuk dalam komponen abiotik. Cahaya matahari termasuk dalam komponen abiotik. Udara termasuk dalam komponen abiotik. Tanah termasuk dalam komponen abiotik. Semut termasuk dalam komponen biotik. Capung termasuk dalam komponen biotik. Hasil diskusi. Ekosistem adalah interaksi makhluk hidup dengan benda-benda tidak hidup. Dari komponen biotik di atas terdapat pohon pisang, belalang, pohon asam, dan kupu-kupu sangat membutuhkan air yang terdapat pada komponen abiotik sehingga bisa membantu pertumbuhan dan perkembangan hewan dan tumbuhan. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus. Bagus sekali. Oke, dari hasil yang telah disampaikan oleh ketua kelompok 1, mungkin dari kelompok lain bisa menanggapi atau mungkin bisa memberikan tambahan atau masukan terhadap apa yang telah mereka sudah diskusikan lalu mereka sampaikan tadi. Oke, ada dari kelompok lain? Ada. Oke, silakan, pintar sekali. Ayo. Jelaskan peran air sebagai komponen abiotik dan komponen biotik. Apa peran air sebagai apa? Ulang pertanyaan. Jelaskan peran air sebagai komponen abiotik bagi komponen biotik. Oh iya. Air sebagai komponen abiotik perannya. Berarti ini ada saling ketergantungan, misalnya ada interaksinya antara biotik dan abiotik. Air sebagai makhluk atau air benda mati. Ya, abiotik. Sekarang perannya sebagai terhadap biotik. Seperti itu pertanyaannya. Oke, silakan. Sebagai sumber pemenuhan kebutuhan air bagi tubuh, makhluk hidup dan habitat beberapa hewan. Ulangi. Sebagai sumber pemenuhan kebutuhan air bagi tubuh, makhluk hidup dan habitat beberapa hewan. Sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup, baik itu tumbuhan maupun hewan. Jadi itu fungsi air. Air walaupun dia sebagai benda mati atau abiotik atau makhluk tak hidup, tetapi dia punya peran penting dalam dia punya pengaruh besar terhadap biotik. Dalam hal ini kalau tidak air, Pak jelaskan. Air, manusia butuh air tidak? Butuh air tidak? Tumbuh-tumbuhan butuh air tidak? Kalau tanpa air, maka jelas pemenuhan kebutuhan kita, contoh manusia, pasti pagi-pagi kita tidak bisa mandi. Atau kita pakaian kotor kita tidak mungkin cuci. Kan begitu? Berarti air ini sangat penting dalam kehidupan makhluk hidup. Tanpa air, maka tentu pasti kita punya kebutuhan di dalam kebutuhan kita hari-hari pasti terganggu. Katakan seperti itu. Jadi tadi coba baca ulang biar nanti yang kelompok yang pertama bisa jelas. Yang tadi peran air sebagai terhadap komponen biotik perannya seperti apa? Silakan. Sebagai sumber pemenuhan kebutuhan air bagi tubuh, makhluk hidup dan habitat beberapa hewan. Ya, sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup bagi tumbuh-tumbuhan dan hewan, dan juga bisa termasuk manusia. Seperti itu. Oke? Ada yang dari kelompok lain lagi? Ada kelompok lain lagi yang mau bertanya, silakan. Pas. Terima. Mengerti yang disampaikan? Ya. Kalau tidak mengerti harus bertanya. Kita kalau tidak mengerti harus kita bertanya. Kalau tidak bertanya berarti kita tidak akan tahu apa-apa. Makanya tadi Pak bilang nanti setelah kelompok satu maju presentasi, nanti kelompok lain dengar, lalu kelompok lain bisa memberikan pertanyaan, atau kelompok lain bisa memberikan masukan untuk perbaikan untuk mereka bisa paham. Seperti itu. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok satu.
Oke, kita kasih aplaus. Kita kasih aplaus. Oke, terima kasih. Baik, itulah hasil diskusi kita. Sekarang kita akan sama-sama lihat apa yang telah kalian tadi diskusikan. Yang tadi sudah mampu presentasikan di depan, terus ada kelompok lain yang bertanya. Sekarang, karena setelah ini nanti kita akan adakan post-test. Jadi yang tadi bilang pas-pas, jangan sampai setelah itu begitu Pak kasih soal, mulai bingung-bingung. Giliran Pak kasih soal, tidak tahu menjawab. Karena tadi Pak kasih kesempatan, kalau ada yang tidak paham atau belum paham, mungkin bisa ditanyakan sehingga bisa dijelaskan. Tapi tadi sudah bilang pas, berarti Pak anggap semua sudah bisa. Dan Pak akan uji setelah kegiatan belajar ini, nanti Pak akan lakukan evaluasi atau tes. Semoga semua bisa dapat ini ya Pak. Baik, materi hari ini kita kan tadi tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungan. Jadi lingkungan itu yang tadi kita sama-sama belajar tadi, lingkungan itu adalah merupakan ruang yang ditempati oleh makhluk hidup bersama-sama dengan komponen hidup dan tak hidup. Ruang yang ditempati oleh makhluk hidup bersama dengan komponen hidup, makhluk hidup dan tak hidup. Itu namanya lingkungan. Ya, makhluk hidup yang saling berinteraksi terhadap lingkungan membentuk satu kesatuan yang disebut dengan ekosistem. Pak ulangi, makhluk hidup yang berinteraksi terhadap lingkungan membentuk satu kesatuan yang disebut dengan ekosistem. Jadi itu kata sederhana begini, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Seperti itu. Nah, di dalam ekosistem terdapat yang tadi Pak kasih tahu tadi, yang satuan antara lain misalnya ada individu, ada populasi, ada komunitas. Populasi, individu itu adalah makhluk hidup tunggal. Kita tadi Pak kasih contoh tadi, yang tadi Pak kasih contoh nona ini. Ini tunggal. Berarti dia sendiri, tunggal berarti sendiri. Ya, itu individu. Sedangkan kalau populasi adalah kumpulan individu-individu. Kumpulan individu sejenis, contoh. Tadi Pak jelaskan toh, dari awal Pak jelaskan. Kumpulan individu sejenis berarti contoh, ini kita manusia semua toh. Ini di dalam ini kita termasuk manusia. Berarti di dalam kita kelompok ini kita dikatakan sebagai populasi karena di dalamnya terdapat satu jenis individu, satu jenis apa namanya? Ya, kita kan satu jenis, yaitu katakanlah itu manusia. Seperti itu. Atau misalnya di luar sana katakanlah ada serumpun tanaman pohon kelapa. Di dalam itu misalnya tidak ada tanaman lain, nah di situ ada kelapa toh. Itu yang namanya populasi. Begitu. Jadi populasi adalah kumpulan individu-individu sejenis. Sedangkan komunitas itu adalah kumpulan daripada populasi tertentu. Contoh, misalnya di dalam kebun kita, di situ ada pohon kelapa, ada berapa rumpun pohon kelapa, terus ada berapa rumpun pohon pisang, ada berapa rumpun pohon ubi, katakanlah begitu, ada berapa rumpun pohon jati. Ya, jadi mereka bermacam-macam di sana. Itu yang disebut dengan komunitas. Jadi individu, populasi dengan kan tadi Pak sudah tanya di sana lalu kalian sudah mati. Yang namanya komponen biotik itu yang tadi Pak bilang ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu dia bisa melakukan atau dia bisa atur makannya sendiri. Kita tidak pernah kasih makan tumbuh-tumbuhan, tapi tumbuh-tumbuhan bisa kasih kita makan. Tumbuh-tumbuhan dikatakan dia sebagai produsen. Produsen berarti dia apa dia makan sendiri. Kalau kita manusia dan hewan itu kita dikatakan sebagai konsumen. Kita tidak bisa buat makanan sendiri. Kita hanya makan dari tumbuh-tumbuhan. Jadi tiap kali ada sempat ada yang bertanya sini, apa fungsi fotosintesis? Tumbuh-tumbuhan yang melakukan fotosintesis tujuannya adalah untuk dia bisa pakai untuk dia makan, untuk dia tumbuh. Terus sisanya itu dia simpannya di dia punya akar. Selain dari dia punya akar, dia simpan lagi di dia punya batang.
Selain dia simpan di dia punya batang, dia bisa simpan di dia punya daun. Selain dia simpan di dia punya daun, dia bisa simpan di dia punya buah atau biji. Lalu itu untuk siapa memakan? Itu untuk manusia dan hewan bisa kita makan. Kita bisa ambil itu. Contoh, buah kelapa, atau contoh ubi kayu, atau contoh ubi jalan dan lain sebagainya. Jadi tumbuh-tumbuhan dia bisa kasih kita, hewan dan manusia dia bisa kasih kita makan seperti itu. Jadi manusia dan hewan tidak bisa buat makan sendiri. Karena itu makanya manusia dan hewan dikatakan sebagai organisme heterotrof. Organisme heterotrof. Sedangkan tumbuh-tumbuhan disebut sebagai organisme autotrof. Seperti itu. Jadi baik, itu saja untuk materi kita hari ini. Dan sekarang sebelum kita tutup, Pak mau tes. Soal cuma 2 nomor. Baik, kembali dulu. Baik, ini hasil evaluasi hari ini nanti Pak bagi pada pertemuan kita pada minggu depan. Tentang kita pertemuan itu kalau Pak bagi ya. Baik, jadi sudah waktunya, ini kan sudah waktu untuk kita pertemuan kita hari ini sudah cukup. Sebelum kita tutup seperti biasa, tapi ada PR. Ada PR. Bukan di buku halaman materi tentang interaksi tadi, itu PR. Cepat. Halaman 113. Selesaikan itu soal 2 nomor itu. Selesaikan itu soal 2 nomor. Minggu depan kumpul. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Baik. Itu tugas nanti diselesaikan di rumah, lalu nanti minggu depan pertemuan berikut baru dikumpulkan. Jadi pertemuan hari ini kita cukupkan, lalu kita sebelum kita akhiri seperti biasa tadi kita masuk dengan doa, maka jelas kita harus tutup dengan doa. Karena itu kita salah satu peserta didik untuk bisa pilih ya. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih atas doa yang telah dibawakan oleh Nona. Dan pertemuan hari ini kita akhiri seperti biasa. Minggu depan begitu Pak masuk, langsung kita PR yang tadi Pak sampaikan itu semua sudah selesai dan kita kumpulkan. Baik, terima kasih. Siap. Hormat. Selamat siang. Selamat siang.